Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dimanapun Anda berada. Di kesempatan ini sedikit saya ingin berbagi pengetahuan tentang Visual Basic for Application dalam Microsoft Excel. Tentu kawan-kawan yang masih baru mau mengenal apa itu Visual Basic, apa saja hal-hal yang harus diketahui ketika kita ingin bekerja di Visual Basic dan lain sebagainya, mari simak video ini dengan seksama. Baik kawan-kawan, di video ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara mengaktifkan tab developer, kemudian mengenal lembar kerja Visual Basic, kemudian mengenal cara kerja makro pada Visual Basic. Oke kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang Microsoft Excel-nya belum pernah diaktifkan developer, apa itu developer ini? Developer adalah fitur dalam Microsoft Excel yang bisa kita gunakan untuk mengelola di Visual Basic. Nantinya ada beberapa hal yang kita gunakan dalam mengelola nanti kode-kode di Visual Basic. Untuk mengaktifkan tab developer, kita masuk ke menu file, kemudian option, kemudian kita masuk ke custom size ribbon. Kalau Microsoft Excel yang belum pernah diaktifkan, ini unchecklist ya, seperti ini bentuknya. Tapi kalau seperti itu, maka kawan-kawan harus mengaktifkan terlebih dahulu di custom size ribbon, di checklist saja developernya, di OK. Setelah developer diaktifkan, kita masuk ke Visual Basic ini di pojok sebelah kiri atas. Nah, di Visual Basic ini, oke. Di sini ada dua jenis lembar ya. Ada dua jenis lembar kerja. Yang pertama lembar kerja sheet 1. Ini merupakan lembar kerja pada sheet. Nah, sheet ya, karena di Microsoft di sebuah workbook itu kita bisa memberikan banyak sheet ya. Kita bisa memberikan banyak sheet. Nah, ini merupakan sheet yang ada dalam workbook tersebut. Ini merupakan lembar-lembar kerjanya. This workbook merupakan keseluruhan dari sebuah lembar kerja ya. Jadi sebuah lembar kerja, di sini ada sheet coba, sheet 8, sheet 9, sheet 10. Ini terkumpul dalam satu workbook. Nah, masing-masing lembar kerja ini merupakan ada lembar tersendiri di dalamnya. Kalau kita klik 2 kali, di dalam lembar kerja ini, lembar kerja sheet namanya. Di dalam lembar kerja sheet, kita bisa memasukkan kode-kode yang tentunya bisa digunakan nanti untuk mengeksekusi program yang ingin kita jalankan pada sheet tersebut. Jadi di sheet ini nanti bisa dimasukkan kode-kode yang khusus untuk sheet tersebut. Oke, ada juga nanti kode-kode yang bisa digunakan secara umum ada, tapi terkhusus untuk sheet ini biasanya hanya digunakan untuk membuat kode yang sifatnya khusus dalam sheet tersebut. Oke, bagaimana kode tersebut? Besok kita buatkan video selanjutnya ya. Kemudian ada this workbook. Kalau kita klik 2 kali juga di sini akan muncul lembar kerja untuk mengelola kode-kode atau untuk mengelola makro yang digunakan pada khusus workbook ini. Misalnya ini workbook open. Workbook open ini tentu dia akan mengeksekusi sebuah program ketika workbook tersebut terbuka. Jadi ketika workbook tersebut terbuka, maka dia akan otomatis mengeksekusi program atau makro yang ada di dalamnya. Oke, seperti itu. Oke. Di sini ada worksheet. Jadi ini untuk mengeksekusi di dalam worksheet. Kalau di sini namanya workbook, dia akan mengeksekusi workbook tersebut. Kalau general, dia sifatnya umum ya. General dia sifatnya umum. Dia bisa dipanggil untuk dipakai pada sheet yang lain atau untuk lembar kerja yang lain bisa. Kalau worksheet yang ini, worksheet namanya worksheet.
dia hanya bisa kita gunakan untuk mengeksekusi pada sheet tersebut, khusus untuk sheet tersebut. Kemudian di sebelah kanan ini ada namanya prosedur. Prosedur ini adalah suatu makro atau perintah yang digunakan untuk mengeksekusi. Jadi misalnya ini adalah selection change. Maksudnya selection change adalah ketika di worksheet tersebut, ketika di lembar kerja pada sheet tersebut diadakan suatu perubahan satu saja, maka makro akan berjalan. Misalnya di sini saya ingin membuat kode ketika kursornya dipindah, maka program akan berjalan. Jadi otomatis ketika kursor saya pindah-pindah di sheet ini, maka akan berjalan sebuah program sesuai apa yang kita tulis di sini nanti. Oke, masih bingung kawan-kawan ya? Oke, mungkin selanjutnya kita akan bikin video lebih detail lagi. Nah, kalau yang ini juga seperti itu ya. Di sini di prosedur ini nanti kita bisa pilih apa perintah yang ingin kita gunakan. Oke, seperti itu. Kemudian ada juga lembar modul, kawan-kawan. Di sini bisa kita klik insert modul ya. Ini merupakan lembar modul. Lembar modul ini ya hampir sama ya dengan lembar-lembar sheet, lembar workbook. Namun pada lembar modul dia lebih general. Dia tidak terkhusus pada sheet tertentu, tidak terkhusus pada workbook tertentu. Oke, seperti itu. Oke. Untuk pemanfaatannya, penggunaannya mungkin nanti di video-video selanjutnya akan kita jelaskan juga lebih detail. Sekarang saya akan jelaskan lagi. Kita kembali kepada lembar sheet ya. Sheet ini, sheet 1. Di sini ada tulisan sheet 1. Di dalam kurung ada tulisan coba. Tulisan sheet 1 ini merupakan nama dari sheet. Kalau coba ini coba ini merupakan tampilan saja. Jadi tampilan saja. Kalau ini adalah nama yang untuk kita panggil nanti sheet 1. Ya, coba ini hanya tampilan saja. Kayak gitu. Untuk sheet 1 bisa kita ganti di sini. Ini sebagai nama yang dipanggil ya, pemanggil. Misalnya kita ganti dengan form. Nah, form. Jadi nanti ketika kita ingin memanggil sheet ini, sheet yang kalau di tampilan ini namanya coba, maka kita harus menuliskan yang namanya form. Nah, jadi tidak menuliskan coba. Kalau menuliskan coba, maka dia tidak akan terpanggil. Nah, maka kita harus menuliskan yang ada di form. Coba ini terserah kita. Mau kita tulis apapun, dia tidak akan mempengaruhi coding, dia tidak akan mempengaruhi makro. Yang akan mempengaruhi adalah nama yang tertulis di sini. Seperti itu. Untuk this workbook juga kita bisa rubah ini namanya. This workbook kita ganti dengan apa yang akan kita membuat kita mudah untuk memanggil workbook ini. Misalnya ini belajar 1 ya. Jadi nanti ketika kita ingin memanggil workbook 1, workbook ini, maka kita akan memanggilnya dengan nama belajar 1. Seperti itu. Coba kita klik 2 kali belajar 1. Nah, kayak gitu ya. Oke, kawan-kawan, seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan masih bingung, silakan nanti simak video di video-video berikutnya ya. Oke. Selanjutnya kita setelah ini workbook ya, kemudian ini yang bentuknya seperti tabel, ini merupakan sheet-sheetnya, kemudian bentuknya seperti ada gambarnya, ini merupakan modul. Ada namanya user form. Nah, user form ini biasanya kalau kita mau membuat suatu form tampilan ya, tampilan apa, misalnya tampilan tes. Di sini ada label itu hanya berupa judul saja lah, kita kasih. Oke, label tes label ya, hanya tulisan saja lah untuk memberikan judul saja pada label tersebut.
Kemudian ini ada namanya textbook. Textbook ini adalah nama kolom yang kita gunakan untuk menuliskan sesuatu. Ini workbook ya, apa namanya, textbook. Nah, seperti itu. Nah, user form ini biasanya kalau kita membuat form login atau form isian data dari luar sheet dan seterusnya, itu kita menggunakan user form. Oke, saya beri contoh, misalnya ini kan namanya user form. Misalnya kita ganti name-nya ini. Jadi untuk memanggil user form nanti saya ingin memanggil dengan nama tes gitu aja ya, tes form. Nah, jadi ini namanya tes form. Oke, misal saya ingin memanggil user form ini melalui sheet. Nah, melalui sheet form. Coba ini kan worksheet selection change. Jadi ketika nanti saya ada perubahan di sini, maka user form itu akan terpanggil. Oke, misalnya call user form. Oh, tidak bisa. Oke, sebentar. Selection. Selection show. Maaf. User oh maaf, tadi namanya test form ya, test form .show. Nah, ini. Oh, dia tidak mau. Kita lihat test form. Nah, ini ya, keluar. Ketika kita melakukan perubahan, ngeklik aja dimanapun, maka user form ini akan muncul. Nah, itu user form. Oke, seperti itu. Oke, sekilas saja terlebih dahulu kawan-kawan tentang lembar-lembar ya. Ada lembar sheet, ada lembar workbook, ada lembar modul, ada user form, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan mengenal cara kerja makro pada Visual Basic. Mari buka developer. Nah, kemudian di sini ada tombol record makro. Record makro ini adalah tombol untuk merekam pekerjaan kita. Jadi kalau kita bekerja pada sheet, pada lembar kerja Microsoft Excel seperti ini, sebenarnya pekerjaan kita itu direkam, kemudian dijadikan sebuah kode di dalam suatu makro seperti itu ya. Oke, langsung saja kita coba gunakan makro ini, record makro, untuk mengetahui apa saja sih kode yang sebenarnya digunakan untuk mengerjakan program yang kita gunakan. Kita record makro name ini, bisa kita ganti dengan nama apa yang ingin kita gunakan. Misalnya buat tabel ya, buat tabel. Nah, seperti itu. Kita oke. Misal kita ingin bikin gini, tabel nomor, nama, alamat, kayak gitu ya. Kemudian kita bikin tabelnya, column border. Misalnya ini saya bikin center. Oke, misalnya saya kecilkan, nama diperlebar. Nah, seperti itu. Selesai, kita stop. Oke, sekarang di sini pada modul 1, modul yang terbentuk otomatis karena kita melakukan rekaman tadi, kita klik 2 kali. Nah, akan muncul coding, akan muncul
kode-kode yang digunakan selama kita membuat tabel tersebut. Nah, kode ini merupakan kode yang terjadi selama kita melakukan record makro. Misal kita hapus ini terlebih dahulu. Kita hapus, kemudian misalnya tabelnya kita kecilkan. Nah, otomatis ketika kita run program ini akan otomatis menjadi seperti apa yang kita buat tadi. Kita run langsung. Nah, seperti itu ya. Jadi sama persis seperti apa yang kita buat tadi. Oke, kita hapus lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, itu tadi teknik untuk merekod. Kemudian dalam tab developer juga ada pada menu insert, ini kita bisa membuat tombol button ya. Tombol ini yang kita gunakan untuk mempermudah dalam kita memanggil makro. Kita klik makro apa yang ingin kita panggil, kita oke. Nah, kita panggil. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang misal lagi kita mau membuat ini kembali seperti semula ya, dengan cara merekod makro juga. Kita rekod makro 3 misalnya kembalikan. Oke. Kita blok. Kita hilangkan. Kita delete. Kemudian tabelnya kita kecilkan. Sudah. Stop. Oke. Sekarang kita bikin tombol juga. Nah, kita gunakan untuk memanggil kembalikan ini ya. Oke. Sekarang kita panggil dulu. Oke, kita ganti namanya dulu lah. Kita ganti ini buat tabel. Ini kembalikan ya. Oke. Buat tabel kita bikin. Nah, dia otomatis akan membuat tabel. Kalau kembalikan, otomatis akan kembali. Buat tabel lagi, kembalikan lagi, buat tabel lagi, kembalikan lagi, dan seterusnya seperti itu. Oke, seperti itu kawan-kawan. Satu cara praktis sebenarnya, ini merupakan cara praktis ketika kawan-kawan masih baru mengenal Visual Basic, kemudian belum begitu mengerti bagaimana cara menuliskan kode, menuliskan prosedur, menuliskan sintak dan lain sebagainya untuk mempermudah pekerjaan. Kawan-kawan bisa melakukan teknik record makro terlebih dahulu, karena di record makro tersebut kawan-kawan bisa membuat pekerjaan apa yang kawan-kawan inginkan, tinggal nanti dipanggil sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan. Oke, itu saja kawan-kawan untuk tutorial kita di awal ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan silakan lanjutkan menonton pada video-video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.